Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mas. Ada Pak Heri sama Pak Hasbi pada siang ini. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara Virtual Expo. Perkenalkan, kami dari Pusat SDM PPJ LKPP yang pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sosialisasi ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi sosialisasi kita pada siang ini berkaitan dengan program pelatihan fungsional nih. Kita sudah pada ditemenin dengan ahlinya ini ada Pak Heri dan Pak Hasbi. Beliau merupakan ini Pak Heri, analis kebijakan ya, analis kebijakan di Pusat Pelatihan SDM BBJ LKPP seperti itu. Pak Heri, kami informasikan bahwa pada kesempatan kali ini kita memiliki waktu sampai jam 3 ya Pak Heri, tapi untuk presentasinya nanti silakan dipresentasikan dan di akhir apabila ada pertanyaan nanti akan saya sampaikan. Nanti saya cek nih di virtual expo-nya. Bila ada pertanyaan saya langsung menyampaikan langsung ke Pak Heri. Jadi saya live di dua device ini Pak. Di virtual expo dan di Zoom. Baik, buah mangga, buah cherry. Enak dimakan di pinggir hutan. Selamat datang Mas Heri dan Mas Hasbi. Semoga bertemu di lain kesempatan. Silakan. Masuk. Baik, terima kasih Mbak Erika yang sudah membuka ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, para peserta Virtual Expo LKPP, pada siang hari ini kita punya agenda ya, yaitu terkait sosialisasi pelatihan bagi jabatan fungsional TBC. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erika bahwa ini saya berkenan untuk menyampaikan sosialisasi terkait pelatihan fungsional dan perkenalkan lagi ya, saya Heri Fatli, eh, biasa dipanggil Heri. Saya sekarang bertugas di Pusat Pelatihan SDM Ketiga KTP yang sekaligus juga menjadi tim pelatihan fungsional TBC AKPP. Nah, mungkin supaya lebih jelas, ya nanti akan saya paparkan ya terkait pelatihan fungsional. Di share screen. Sudah terlihat ya Mbak Erika ya? Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sesuai judul ya, kenal lebih dekat pelatihan bagi jabatan fungsional. Kalau kata orang dulu, kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan berkenalan lebih dekat ya istilahnya ya. Bagi Bapak Ibu yang nantinya punya kebutuhan gitu ya untuk mengikuti pelatihan bagi jabatan fungsional TBJ LKPP, nanti bisa nih kalau mau butuh koordinasi lebih lanjut, nanti kami akan sediakan juga kontak person ya setelah pemaparan pada siang hari ini. Baik, kita lanjutkan. Pada pembahasan siang hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait tim diklat ya, supaya Bapak Ibu lebih mengetahui gitu ya kalau seandainya nanti ada kebutuhan bisa langsung kontak kami terutama di tim pelatihan fungsional PBJ LKPP. Kemudian poin yang kedua itu adalah terkait jenis pelatihan fungsional. Apa saja sih yang disediakan atau diselenggarakan oleh pusat pelatihan SDM PBJ selama ini gitu ya. Mungkin ada hal baru atau pelatihan-pelatihan baru yang mungkin nantinya bermanfaat atau juga merupakan kebutuhan nih bagi Bapak Ibu semuanya sebagai SDM PPJ di Indonesia. Kemudian yang ketiga kita juga akan membahas terkait kalender diklat. Nah, kalau tadi terkait jenis-jenis pelatihan ya, tentunya kita juga akan pengen tahu nih kapan sih pelaksanaannya gitu ya. Makanya kita juga akan membahas terkait kalender diklat yang nantinya bisa menjadi referensi nih bagi Bapak Ibu kapan Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan yang ingin Bapak Ibu ikuti gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita juga akan membahas uraian. Nah, ini akan lebih kompleks atau lebih detail terkait pelatihan, pelatihan apa saja yang kami selenggarakan, kemudian juga terkait persyaratan pesertanya apa saja, kemudian juga
kurikulumnya, proses pelatihannya berapa lama gitu ya. Nanti akan kami bahas juga di poin nomor 4. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah peserta pelatihan. Kami akan nanti melihatkan gitu ya berapa banyak jumlah peserta pelatihan yang sudah selama ini kami bimbing gitu ya dari mulai dari tahun 2024 dan sebelumnya gitu ya nanti akan kami sampaikan. Dan yang terakhir itu terkait korespondensi dari penyelenggaraan pelatihan fungsional TBJ. Baik, yang pertama kami akan memperkenalkan lagi nih, para punggawa istilahnya, para eh, komandannya, ada komandan, kemudian juga wakil komandan dan juga para ini ya, eh, pembantu komandan istilahnya di kami ya. Yang pertama saya kenalkan ada Pak Harisri Kahartan Kusuma Wijaya. Ini menjadi komandan utama ya di pelatihan fungsional TBJ yang KPP. Beliau sekarang sebagai Widya Iswara Madya ya di Pusat Pelatihan SDM TBJ KPP. Kemudian yang berikutnya ada Mas Tino Yuta Aldila. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah berkoordinasi sebelumnya ya bagi yang sudah pernah berhubungan atau memang silaturahmi dengan beliau. Nah, sekarang beliau selaku Dia Usiara Muda di Pusat Pelatihan SDM PPJ LKPP. Kemudian berikutnya saya ya, Heri Pak Dizoni yang juga menjadi tim di Diklat Fungsional. Dan berikutnya ada Mas Hasbi, Abdul Hasbi ya, ini juga senior kami ya, terkait pelatihan. Nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi ya atau berkoordinasi lebih lanjut kalau seandainya ada kebutuhan-kebutuhan pelatihan yang ingin Bapak Ibu tanyakan lebih lanjut. Nah, selanjutnya terkait jenis pelatihan Bapak Ibu. Secara garis besar, kita punya 4 program pelatihan yang Bapak Ibu bisa pilih gitu ya sesuai kebutuhan, di mana 4 program pelatihan ini kami nantinya akan lihat lagi, akan kami bagi lagi gitu ya, sesuai dengan jenjang dan kebutuhan dari fungsional SDM PBJ itu sendiri. Misalnya, yang pertama gitu ya, ada pembentukan JF. Ini pasti akan dibutuhkan oleh para peserta dari CPNS yang bisa saja dilantik bersamaan dengan JF-nya, atau memang bagi Bapak Ibu yang di luar itu ya atau ada dalam tanda kutip ada kebutuhan yang ingin lebih kenal jauh dengan JFPDJ gitu ya mungkin sebelumnya beliau atau ya peserta tersebut dari JF yang lain mungkin bisa saja mengikuti pembentukan ini karena untuk pembentukan ini sendiri kita sifat pembelajaran secara eh, sistem ya atau kita kenal dengan MOOC. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja, tinggal daftar, kemudian secara sistem Bapak Ibu akan mengikuti pelatihannya dan nanti akan selesai ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua tahapan. Jadi tidak ada lagi nanti pertemuan secara tatap muka gitu ya untuk pembahasan-pembahasan di luar dari agenda yang ada di pelatihan pembentukan. Nah, di pelatihan pembentukan ini Bapak Ibu nanti akan ada beberapa materi ya. Secara garis besar ada 3. Yang pertama terkait integritas dan profesionalitas atau profesionalisme. Kemudian yang kedua terkait budaya kerja. Kemudian yang terakhir itu terkait pengembangan profesi. Nah, nanti silakan Bapak Ibu ikutin ya bagi Bapak Ibu yang baru dilantik menjadi JEPPJ, ingin menguatkan kompetensinya, silakan mengikuti pelatihan pembentukan JR. Walaupun memang di Permenpan baru sekarang tidak diwajibkan gitu ya Bapak Ibu, tapi alangkah lebih baik Bapak Ibu lebih mengenal gitu ya terkait jabatan fungsional yang baru Bapak Ibu emban gitu ya. Kemudian untuk pelatihan kedua itu ada pelatihan namanya pelatihan penjenjangan. Nah, sesuai gambar ya, berarti akan ada leveling nih, mulai dari jenjang pertama istilahnya, ada jenjang berikutnya atau yang kita kenal dengan penjenjangan muda, kemudian ada lagi jenjang yang berikutnya yaitu ada penjenjangan madya. Ini dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Jika Bapak Ibu butuhnya penjenjangan muda, berarti Bapak Ibu nanti silakan mengikuti pelatihan calon JF muda gitu ya. Walaupun Bapak Ibu belum muda di sini, tapi sebenarnya nama dari penjenjangan ini sebenarnya doa Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu nanti ikut pelatihan muda, penjenjang muda, Bapak Ibu nanti bisa duduk di jenjang muda gitu ya.
Makanya kami sebut pelatihan pengembangan muda, bukan pelatihan pengembangan calon muda, walaupun pesertanya adalah calon-calon JF muda gitu ya. Dan begitu seterusnya ya, untuk penjenjang media juga menyesuaikan kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, jenis pelatihan kita yang ketiga itu ada namanya pelatihan jenis kompetensi tertentu untuk muda atau matia. Nah, ini secara historis atau latar belakang kenapa ada pelatihan ini karena beberapa peserta yang mengikuti uji kompetensi, baik itu jalur pelatihan maupun dari jalur non pelatihan, karena dibuka dua jalur ya, sekarang ada non pelatihan dan pelatihan, itu beberapa hasilnya belum memuaskan, terutama bagi yang lewat jalur non pelatihan. Jadi mereka langsung berkoordinasi dengan Direktorat Sertifikasi Profesi, tetapi karena kesiapannya belum matang gitu ya, kemudian belum terlalu banyak tahu tentang indikator-indikator apa yang harus dipenuhi sehingga nanti menyatakan lulus atau kompeten gitu ya di levelnya gitu ya. Sehingga kami munculkan suatu alternatif solusi bagaimana para peserta yang tadinya gagal gitu ya di dalam artian tidak kompeten setelah mengikuti uji kompetensi. Biasanya itu akan ada keterangan mereka belum kompeten di DK berapa gitu ya. Misal kita anggap ada jenis kompetensi pertama misalnya perencanaan. Bisa saja nilainya itu belum kompeten di DK perencanaan. Makanya dibutuhkan suatu dalam artian pelatihan gitu ya. Bagaimana peserta-peserta ini bisa kita ikut sertakan gitu ya untuk menguatkan materi terutama yang belum kompeten itu. Misalnya dianggap tadi jika perencanaan berarti kita siapkan mereka, kita arahkan untuk mendaftar gitu ya di pelatihan jenis kompetensi tertentu khususnya JK perencanaan. Jadi sebenarnya ini adalah pembagian dari pelatihan penjenjangan. Kalau kita di pelatihan penjenjangan, itu kita akan mempelajari semua jenis kompetensi. Kalau di JFPBJ itu kan ada ini ya, beberapa jenis kompetensi ya, tergantung levelnya ya. Misalnya ada JK perencanaan gitu ya, ada JK pemilihan penyedia, ada JK pengelola kontrak, dan ada JK melakukan PBJ secara sukarela. Nah, nanti bagian mana yang belum kompeten, itulah yang kami tarik di jenis pelatihan jenis kompetensi tertentu. Nah, di sini ada muda atau madya karena levelnya berbeda. Kalau Bapak Ibu tadinya ikut uji kom muda, kemudian gagal di salah satu jenis kompetensi tertentu, maka kami sarankan untuk ikut jenis kompetensi tertentu calon muda atau muda, gitu ya. Ataupun yang lain, misalnya Bapak Ibu tadi uji komadia, kemudian tidak lulus di jenis kompetensi pemilihan penyedia misalnya, maka kami sarankan untuk mempersiapkan diri lebih baik melalui pelatihan kami yang kami sebut dengan jenis kompetensi tertentu eh, level media untuk CK pengelola pemilihan penyedia gitu ya. Nah, untuk jenis berikutnya ada namanya BIMTEK perpindahan. Nah, ini filosofisnya Bapak Ibu, ini karena mendukung nih dari Permenpan juga bahwa setiap ASN sekarang diwajibkan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu gitu ya. Nah, ada beberapa eh, ASN gitu yang belum memiliki jabatan fungsional. Mungkin sebelumnya beliau adalah struktural gitu ya, atau juga jabatannya adalah pelaksana. Jadi kemudian beliau disarankan oleh SDM mereka untuk memilih gitu ya salah satu jabatan fungsional. Kemudian di kami di JFPBJ itu ada skema sistem perpindahan gitu ya. Ini nanti Bapak Ibu silakan berkoordinasi lebih lanjut kalau untuk ingin pindah japung gitu ya, mulai misalnya dari pelaksana atau eh, dari struktural dulu sebelumnya ya, silakan nanti pindah atau menyesuaikan dengan levelnya gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengajukan pindah, nanti akan ada pendaftaran terlebih dahulu melalui sistem informasi perpindahan yang ada di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Nah, nanti biasanya setelah Bapak Ibu mendaftar di di sistem perpindahan itu, nanti biasanya akan langsung atau akan diplotkan untuk jadwal uji kom perpindahannya. Nah, kami istilahnya dalam tanda kutip membantu nih. Bagaimana nanti uji kom perpindahan Bapak Ibu itu bisa smooth gitu ya, bisa lancar dan harapannya bisa lulus gitu ya.
ketika Bapak Ibu sekali saja untuk mencoba untuk uji kom perpindahan, ini bisa langsung diterima oleh dinyatakan kompeten atau lulus di JF sesuai dengan levelnya atau kesetaraannya dengan yang sebelumnya gitu ya. Makanya ketika Bapak Ibu nanti daftar, kami akan langsung tuh meminta data dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan untuk membantu Bapak Ibu. Kami buatkan suatu forum istilahnya ya, dalam tanda kutip, untuk memberikan bimbingan teknis bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika uji kom itu gitu ya, sehingga kita bisa lebih siap, lebih aware, lebih tahu gitu ya, dan tahu mungkin dibagikan juga trik and triknya gitu ya, bagaimana bisa lulus uji kom perpindahan gitu ya. Nah, kami sediakan jika perpindahan ini silakan nanti Bapak Ibu ikuti dengan baik. Selama ini pelaksanaannya sekitar 1 hari gitu ya. Nanti akan kami sediakan forum di mana di forum tersebut akan ada pelatihnya atau fasilitatornya yang kami tunjuk khusus untuk membimbing Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan melakukan persiapan lebih matang lagi ya terkait mungkin Bapak Ibu belum maksimal di dalam penyusunan portofolio untuk uji kom perpindahannya. Mungkin nanti dari setelah selesai sesi BIMT perpindahan, Bapak Ibu bisa lebih tahu nih bagian mana yang perlu Bapak Ibu sempurnakan gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan terkait tenaga kediklatan Bapak Ibu. Nah, tenaga kediklatan ini ada beberapa role-nya ya, ada beberapa eh, pengemban tugas gitu ya. Yang pertama kita kenal dengan MOT dan TOC. Nah, kalau secara singkat, MOT itu adalah manajernya Bapak Ibu, atau penanggung jawab dari pelaksanaan pelatihan tersebut. Nah, beliau lah yang nanti akan mengarrange gitu ya ketika Bapak Ibu mengajukan atau ikut serta pelatihan dari awal perencanaan pelaksanaan pelatihan sampai selesai itu adalah tanggung jawab dari seorang manajer pelatihan atau kita sebut dengan MOT gitu ya. Kemudian nanti MOT ini tidak bekerja sendiri. Dia akan dibimbing oleh satu orang, itu namanya TOC atau pelaksana pelatihan fungsional. Gitu ya. Nah, beliaulah yang nanti akan mengenerate nih instruksi-instruksi atau arahan-arahan dari manajernya atau MOT-nya untuk lebih detail nih dalam pelaksanaan pelatihan. Apakah itu terkait jadwal pelatihannya, kemudian para pengajarnya, kemudian juga nanti kesiapan media, misalnya virtual daringnya ya, menggunakan Zoom kah atau menggunakan eh, Microsoft Teams gitu ya. Ada juga beberapa penyelenggara pelatihan yang menggunakan blended learning ya, ini dalam artian pelatihan yang menggunakan sistem kemudian dilanjutkan dengan tatap muka. Tatap muka ini bisa online, bisa juga dengan offline. Nah, kalau pelaksanaannya online mungkin persiapan medianya gitu ya. Kemudian kalau pelaksanaannya offline itu berarti para MOT dan TOC akan bersiap tuh mempersiapkan lebih eh, maksimal gitu ya untuk pelaksanaan pelatihan offline ya. Nah, itulah tanggung jawab yang akan diemban oleh seorang MOT dan TOC. Kemudian ada lagi tenaga kegiatan yang kita kenal dengan nama fasilitator. Kalau secara umum ini bisa disebut dengan pengajar Bapak Ibu ya. Nah, nanti pengajar-pengajarnya ini tentunya sudah melalui tahapan sertifikasi pengajar yang kita sebut dengan sudah mendapatkan sertifikat fasilitator. Nah, sertifikat fasilitator ini ada beberapa level. Ada yang level 1, level 2, level 3, sampai 4 gitu ya. Ini menyesuaikan kembali dengan tingkat level yang mereka ajar. Misalnya mereka mau mengajar di pelatihan fungsional madya. Tentunya yang mengajar pelatihan level madya gitu ya, atau dikenal dengan fasilitator level 4. Tidak boleh atau tidak diizinkan itu fasilitator 2 atau 3. Dan tentunya tidak akan paham gitu ya ketika ditanya nanti oleh peserta gitu. Atau memang beberapa ada yang miss jawabannya. Makanya kita akan menyesuaikan kembali dengan jenis penyelenggaraan pelatihan dan tentunya jenis kompetensi dari fasilitator atau pengajar. Nah, apa saja yang dilaksanakan atau dilakukan oleh fasilitator di dalam kelas itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama terkait tentunya mengajar ya atau recall materi atau membahas materi gitu ya. Itu yang akan nanti diberikan oleh fasilitator. Nah,
Di kami itu ada beberapa ya pelaksanaan, ada yang kita kenal namanya sinkronus ya. Sinkronus ini sama, intinya adalah memberikan wawasan atau penjelasan lebih lanjut terkait materi yang sudah Bapak Ibu sebelumnya pelajari di sistem atau lewat e-learning kami gitu. Jadi kalau alur penyelenggaraan pelatihan kami beberapa itu ada yang diawali dengan pembelajaran secara mandiri dahulu. Dalam artian Bapak Ibu membaca modul, materi, kemudian mengerjakan mungkin tes materi gitu ya di dalam e-learning. Kemudian nanti akan kami berikan satu fasilitas gitu ya secara daring untuk tanya jawab lebih lanjut gitu ya terkait materi tadi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Mungkin ada yang masih bingung, ada yang miss, ada atau ada beberapa yang perlu dikoreksi. Silakan ditanyakan nanti pada sesi sinkroner. Nah, nanti juga fasilitator ini mengisi di sesi tatap muka, baik itu secara online maupun secara offline. Nah, tatap muka ini akan lebih membahas Bapak Ibu terkait tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan di e-learning. Jadi selain Bapak Ibu membaca modul di e-learning, Bapak Ibu juga akan diberikan tugas tentunya ya, supaya pemahamannya lebih mantap nih. Karena kalau baca materi saja mungkin bisa ngantuk gitu ya, atau macam-macam gitu ya. Jadi agar bisa paham dengan baik, kami berikan tugas dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di e-learning. Nah, tentunya nanti bisa sesi tatap muka itu akan lebih membahas buku kerja yang sudah disubmit oleh peserta pelatihan. Nah, berikutnya adalah tenaga kesehatan yang kita sebut dengan coach. Ini berlaku untuk pelatihan penjenjangan maupun untuk pelatihan jenis kompetensi tertentu. Kenapa harus ada coach? Karena untuk pelatihan fungsional ini, waktu durasi pelaksananya cukup panjang, Bapak Ibu, dan tugasnya cukup banyak. Karena kami ingin memastikan setiap peserta ini sudah memahami dan memenuhi semua indikator yang diwajibkan untuknya tadinya untuk nantinya dinyatakan kompeten gitu ya sebagai jenjang muda atau muda. Sehingga kami membutuhkan coach gitu ya untuk membimbing peserta ini mempersiapkan laporan pelatihannya. Laporan pelatihan ini nantinya tentunya akan menjadi portofolio yang nantinya akan menjadi bahan uji kompetensi. Karena durasinya cukup panjang dan juga agar peserta ini bisa membagi waktu dengan baik, kemudian juga jika peserta membutuhkan pertanyaan lebih lanjut terkait laporannya gitu ya. Nah, disitulah perannya coach. Dia akan melakukan pembimbingan sekaligus bukan hanya secara materi ya, dalam artian pemahaman materi konsep, tapi juga kadang-kadang memberikan dukungan secara moral gitu ya. Di sinilah kami sediakan coach gitu ya. Dan nanti fungsi utamanya adalah melakukan pembimbingan dan pengembangan kompetensi dalam penyusunan laporan pelatihan. Berikutnya adalah evaluator. Nah, evaluator ini tentunya dari segi namanya saja berarti dia akan melakukan evaluasi. Nah, apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi tentunya adalah laporan pelatihan. Karena nanti evaluator ini akan tersedia di akhir pelatihan, terutama nanti di sesi seminar. Sehingga kami akan membuat dalam artian adalah ini mini atau bayangannya seperti uji kom sesungguhnya. Nanti peserta akan presentasi secara mandiri di depan para evaluator atau para penguji gitu ya untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuat nih selama proses pelatihan yang sudah dilalui gitu ya. Nah, nanti juga kami akan undang coachnya sehingga nanti ketika ada revisi atau perubahan Bapak Ibu peserta itu bisa langsung berkoordinasi dengan coach tanpa membutuhkan waktu lebih gitu ya dan bisa langsung diupload ulang kembali untuk revisi laporannya. Nah, secara umum evaluator ini bertugas memberikan monitoring, analisis, kemudian dari hasil pembelajaran tentunya dari hasil laporan pelatihan yang sudah dikirimkan sebelumnya. Nah, juga nanti akan menilai kualitasnya ya. Mungkin Bapak Ibu eh, masih banyak yang tidak komitmen gitu ya untuk mengupload tugas-tugasnya. Mungkin nanti akan dievaluasi juga oleh para evaluator agar mungkin diberikan secara lebih detail gitu ya terkait agenda coachnya atau lain sebagainya. Nanti akan diberikan feedback gitu ya, semacam feedback oleh evaluator. Baik, selanjutnya terkait jadwal diklat ya.
Oke, terkait jadwal diklat, Bapak Ibu. Nah, di sini, nah, kami sebenarnya sudah menyusun ya jadwal diklat dari awal tahun sampai akhir tahun. Ini sebagai acuan Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti suatu pelatihan yang kami sediakan, Bapak Ibu bisa melihat referensinya gitu ya di portal PPSDM yang kami selalu upload di awal tahun. Mulai dari itu pelatihan pembentukan, pelatihan penjenjangan, pelatihan jenis kompetensi tertentu gitu ya, dan juga fintech perpindahan. Silakan nanti dilakukan cross check gitu. Kalau seandainya Bapak Ibu misalnya di bulan Januari, Februari sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh Puslat gitu ya melalui portal PPSDM ternyata belum terlaksana nih. Nah, nanti biasanya akan kami berikan juga nomor PIC. Silakan ditanya gitu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu bahwa oh pelatihan fungsional muda harusnya di bulan Maret gitu ya. Oh pelatihan Madya di bulan April gitu. Yang penting sudah tahu nih kira-kira awal pelaksanaannya sekitar bulan Maret atau April gitu ya. Nah sehingga nanti kalau ada perbedaan Bapak Ibu bisa komunikasi dengan ibu. Jangan sampai ada beberapa peserta yang sering kami hadapi itu bertanya setelah pembukaan dan penetapan pesertanya sudah selesai gitu ya. Dan dalam artian itu sudah ketinggalan Bapak Ibu tidak akan bisa ikut lagi gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu sehingga kehilangan momen penting nih karena sebagai informasi Bapak Ibu, pelatihan fungsional kita terbatas dan batch-nya juga terbatas, jumlah peserta juga terbatas sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlewati ini untuk informasi jadwal pelatihan. Kita misalkan di sini untuk pelatihan pembentukan. Nah, di sini per TW kami tetap buka Bapak Ibu ya. Mulai dari batch 1, batch 2, batch 3 dan batch terakhir 5 gitu ya. Kami buka setiap TW ada, silakan diikuti dan daftar gitu bagi peserta yang membutuhkan pelatihan pembentukan. Kemudian di pelatihan penjenjangan kita juga buka ada di TW 1 ya. Kemudian itu untuk batch 1 ya Bapak Ibu. Kemudian ada pelatihan batch 2 di TW antara TW 2 dan TW 3 gitu ya. Dibukanya di TW 2 dan berakhir di TW 3. Kemudian di batch 3 pelatihan jenjang pertama itu dibuka di TW 3 gitu ya. Dan sekarang sudah jalan ketiga-tiga TW-nya Bapak Ibu ya. Batch 1 sudah selesai, 2 dan 3 sedang on proses. Kemudian berikutnya adalah pelatihan penjenjang muda, itu sudah kami buka di awal tahun, di TW 1 sudah buka, kemarin di bulan Februari dan sudah selesai, dan sekarang lagi ongoing ya di TW 3 ya untuk pelaksanaan muda batch 2. Kemudian berikutnya Madya di TW 1 di bulan Maret sudah jalan dan juga sudah selesai. Kemudian kami buka lagi batch 2 kemarin ini di TW 3 dan sekarang on proses. Dan berikutnya adalah jenis kompetensi tertentu. Ini juga Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa kami sudah menyelenggarakan batch 1 di TW 2 dan sisanya nanti di antara TW 3 atau TW 4 gitu Bapak Ibu. Silakan nanti selalu diupdate atau dilihat secara berkala di pengumuman portal PPSDM lkpp.go.id. Kemudian terkait bimtek perpindahan, ini kami tidak melihat atau mengisi di kolom karena memang bimtek perpindahan ini menyesuaikan Bapak Ibu dengan jadwal yang sudah di-arrange atau diatur oleh Direktur Profesi dan Kelembagaan. Dan biasanya untuk SK perpindahan atau skema perpindahan ini selalu kami buka setiap bulan di akhir bulan gitu ya. Jadi nanti kami menunggu peserta yang sudah mendaftar di SI perpindahan, kemudian kami jemput bola istilahnya ya sebelum mereka uji pon perpindahan. Nah, pusat pelatihan SDM EPBD juga memberikan fasilitas, Bapak Ibu, fasilitasi istilahnya ya, di luar dari yang kami selenggarakan ini karena kami paham ada keterbatasan anggaran, kemudian keterbatasan SDM dan lain sebagainya. Jadi kami membukakan opsi Bapak Ibu bagi LPPBJ eh, yang membutuhkan ya pelatihan fungsional, silakan nanti bersurat kepada kami, kemudian kami akan cek dan kami akan koordinasikan dengan pimpinan apakah diberikan fasilitasi atau tidak gitu ya. Ketika nanti diberikan fasilitasi, silakan nanti dilaksanakan. Kami akan membuat sistemnya, Bapak Ibu yang akan melaksanakan karena Bapak Ibu sudah mendapatkan kewenangan ya sebagai lembaga
penyelenggara pelatihan PBJ pemerintah yang sudah terakreditasi tentunya gitu ya. Berikutnya terkait pelatihan ini ya lebih detail ya terkait jenis-jenis pelatihan yang kami selenggarakan. Nah, tadi disebutkan di awal di slide yang ketiga gitu kalau nggak salah ya, ada 4 jenis pelatihan pelaksanaan fungsional yang kita laksanakan. Yang pertama ada pelatihan pembentukan bagi JFPBJ gitu ya. Ini yang lebih detailnya ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Pertama terkait eh, waktu pelaksanaan, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk pembentukan kita laksanakan secara sistem langsung atau masif online course gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengikuti daftar dan menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di pelatihan MOOC-nya. Dan nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat tanda Bapak bagi Bapak Ibu yang sudah selesai gitu ya. Nah, untuk kurikulumnya sendiri, Bapak Ibu materinya ada 6. Ini masih ini ya, nanti akan menyesuaikan juga ya kalau seandainya ada perubahan-perubahan dari regulasi-regulasi yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya dari Kemenpan ada perubahan, maka kami akan menyesuaikan. Kalau di sini ada 6, yang pertama terkait integritas dan profesionalisme, PBJP, kemudian kebijakan jabatan fungsional tentunya, karena Bapak Ibu jabatan fungsional PBJP ya, kemudian budaya kerja juga kami akan bahas di sini. Kemudian terkait tata kelola pengembang unit UKPBJ, karena Bapak Ibu nanti akan ditempatkan di UKPBJ masing-masing ya sebagai unit kerjanya. Kemudian terakhir yang kedua terakhir adalah pengembangan profesi PBJ. Tentunya Bapak Ibu membutuhkan ya informasi-informasi apa saja yang harus dilakukan selama menjadi JPBJ, apakah ada tingkatan, kemudian apa yang harus dilakukan supaya bisa naik jabatan ke level yang lebih tinggi gitu ya. Tentunya dibutuhkan informasi tersebut. Kemudian ada penilaian angka kredit. Nah, ini masih menyesuaikan karena yang dulu masih ada angka kredit ya Bapak Ibu, sekarang sudah menggunakan SKP. Kemudian terkait persyaratan peserta, kami tidak terlalu banyak ini ya persyaratan, hanya ada 2 Bapak Ibu semuanya. Yang pertama lulus sertifikat PBJ tingkat dasar atau sertifikat kompetensi PBJ level 1. Tentunya Bapak Ibu harus melewati tahap ini dulu nih, harus punya PBJP level 1 gitu ya. Silakan bagi yang belum diurus gitu ya atau mencoba mendaftar di portal PPSDM atau pp.id untuk mendapatkan sertifikat dasar atau level 1. Kalau sekarang tidak ada lagi namanya tingkat dasar Bapak Ibu, namanya level 1. Dan tingkat dasar dan level 1 itu setara. Kemudian yang kedua, PNS yang persyaratan kedua, PNS yang telah diangkat menjadi JPBJ dengan pendidikan minimal S1 atau diploma 4. Ini cocok sekali nih bagi Bapak Ibu yang CPNS-nya JPBJ ya. Wah, ini sangat kami rekomendasikan Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan pembentukan biar tahu nih dari awal apa saja sih tugas CFPBJ itu gitu ya sebelum Bapak Ibu nanti naik ke level-level yang lebih tinggi. Nah, untuk pelatihan berikutnya, pelatihan penjenjangan CF pertama gitu ya. Ini setelah melalui pembentukan tadi Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa langsung ikut ya CFPBJ pertama. Untuk jam pelajarannya kita cukup banyak ya Bapak Ibu ya karena kami ingin mempersiapkan Bapak Ibu itu benar-benar bukan hanya paham secara materi, tapi ada kertas kerja yang Bapak Ibu kerjakan. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu kembali ke unit organisasi masing-masing gitu ya, Bapak Ibu sudah siap nih untuk mengemban tugas sebagai JFBG pertama. Dan langsung nanti akan membantu para atasan atau seniornya itu ya. Cukup panjang, ada e-learning sebanyak 148 jam pelajaran, ada tatap muka sebanyak 27 JP, ada asinkronus. Asinkronus itu adalah eh, kegiatan yang dilaksanakan secara ini ya, online gitu ya, terutama untuk pengerjaan buku kerja, tugas-tugas buku kerja, dan juga penyusunan laporan pelatihan. Itu yang kami kenal dengan asinkronus, karena waktunya dibebaskan, Bapak Ibu ya. Kemudian ada seminar gitu ya, sebanyak 2 JP per peserta masing-masing. 2 JP ini per peserta ya Bapak Ibu ya.
Berikutnya adalah terkait kurikulum pelatihan. Nah, di kurikulum pelatihan penjenjang JPBJ pertama ini ada empat, karena ada jenis kompetensi empat macam gitu ya, empat buah gitu ya. Yang pertama adalah jenis kompetensi melakukan perencanaan PBJP level 2, karena Bapak Ibu sudah level 1 tadi ya, maksudnya secara sertifikatnya sudah lewat mendapatkan level 1. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah naik kelas nih jadi level 2 gitu ya. Nah, level 2 ini setara dengan JEPBJ pertama gitu. Jenis kompetensi berikutnya adalah melakukan pemilihan penyedia secara pemerintah gitu ya level 2. Kemudian yang ketiga jenis kompetensi melakukan pengelola kontrak level 2, dan yang terakhir adalah jenis kompetensi melakukan atau mengelola PPJP secara swakelola level 2. Nah, untuk persyaratan juga tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Yang penting yang pertama Bapak Ibu memiliki akun tentunya di PPSDM. Silakan bagi yang belum punya akun tinggal buat akunnya ya di portal kami ppsdm.go.kpp.go.id. Kemudian tentunya Bapak Ibu sudah mempunyai sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Kemudian CPNS atau PNS calon ya, pejabat fungsional pengelola PBJ pertama dengan mekanisme pengangkatan atau pejabat fungsional PBJ pertama. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang masuk kriteria ya bisa mengikuti pelatihan di PBJ pertama. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah diusulkan secara tertulisnya. Kami meminta ini supaya memang secara KSDM-nya itu memang membutuhkan seorang PPBJ. Jadi eh, kebutuhan umurnya ada dan Bapak Ibu nanti ketika mengikuti pelatihan langsung ditempatkan ya sesuai dengan apa yang sudah ditempatkan atau disarankan oleh SDM gitu ya. Jika Bapak Ibu di Yunor A gitu ya, berarti Bapak Ibu nanti akan ditempatkan di Yunor A sebagai CFBPC. Jadi kami tetap memberikan persyaratan ada usulan tertulis nih dari pimpinan unit kerja atau yang bidang kepegawaian atau pengembangan SDM. Nah juga eh, usulan tertulisnya juga sebagai pengingat nih bagi para atasan yang nantinya ingin memberikan tugas ya bahwa memang peserta tersebut sedang mengikuti pelatihan, jadi mohon nanti menyesuaikan dengan load kerja dari para peserta. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian terkait jumlah peserta, kita memiliki minimal 10 orang, kemudian maksimal 30 orang. Ini sudah diatur di kurikulum penyelenggaraan pelatihan kami. Dan ini juga berdasarkan kajian ya Bapak Ibu ya bahwa efektivitas pelaksanaan pelatihan itu tidak boleh terlalu banyak satu orang dalam satu kelas gitu ya. Karena ini pelatihan cukup panjang, jadi akhirnya kita dapatkan bahwa maksimal itu adalah di 30 orang saja. Silakan nanti bagi Bapak Ibu yang lebih ya, mungkin bisa dipecah jadi dua kelas atau dibedakan waktu penyelenggaraan. Selanjutnya untuk pelatihan penunjang JPBJ Muda, ini hampir mirip Bapak Ibu, ada jadwalnya, ada kurikulumnya, ada materi dan ada persyaratan. Untuk jenjang muda tentunya akan lebih panjang Bapak Ibu ya, asinkronnya sampai 200 jam pelajaran karena kompleksitasnya sudah naik nih Bapak Ibu ya. Levelnya sudah naik, tentunya butuh kesiapan yang lebih matang gitu ya. Nah, untuk kurikulumnya sendiri ada empat juga. Yang membedakan dengan J pertama tadi hanyalah level saja. Kalau tadi level 2 sekarang menjadi level 3 gitu ya. Kemudian untuk persyaratan juga ada beberapa yang jelas punya akun di portal BPSDM, kemudian lulus sertifikat kompetensi level 1, pengelola PBJ pertama gitu ya. Jadi tidak bisa serta-merta para peserta atau calon peserta itu mengikuti langsung ke JF Muda. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa syaratnya adalah pengelola PBJ pertama. Gitu. Jadi harus melewati tingkatan atau tahapan pertama dulu nih Bapak Ibu kalau mau mengikuti pelatihan JFPBJ Muda. Beda lagi case-nya kalau Bapak Ibu itu penyetaraan ya itu beda lagi. Tapi kalau di sini karena bentuk atau arahan dari awal itu alurnya adalah penjenjangan, jadi Bapak Ibu harus mengikuti penjenjangan dari pertama, muda, kemudian ke remaja. Kemudian untuk pangkat itu pangkat minimal gitu ya, penata muda tingkat 1 dan golongan ruangnya 3B. Dan yang terakhir adalah tentunya ini berdasarkan amanat dari Perlem 7 tahun 2021 ya, di pasal 10 disebutkan bahwa SDM PBJ wajib menjadi pengelola atau masuk organisasi ikatan fungsional
Pengelola Pengadaan Indonesia atau IPI. Ya, ini berdasarkan dari Perlen 7 tahun 2000. Kemudian berikutnya terkait pelatihan penjenjang JPPJ Madya, kita juga ada durasi pelatihannya yang lebih panjang lagi Bapak Ibu ya. Kalau tadi hanya 200 ya untuk asinkronus, kemudian e-learningnya juga di bawah 70, sekarang kita up lagi karena memang Madya ini Bapak Ibu tingkatnya sudah lebih tinggi. Kalau tadi di pertama atau level 2 itu menangani pekerjaan sederhana gitu ya. Kalau di muda itu akan menangani pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks gitu. Sedangkan di Madya itu sudah pekerjaan kompleks, Bapak Ibu. Sudah pekerjaan kompleks, kemudian internasional ya, yang mana nanti pekerjaan itu sudah dinyatakan kompleks. Nah, terkait kompleks ini sebenarnya ada ketentuannya ya. Di Perlem 12 juga ada. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan diberikan kurikulum dengan level tentunya yang berbeda gitu ya. Kalau karena ini sudah madya, berarti Bapak Ibu akan masuk ke level 4, baik itu jenis kompetensi perencanaan, pemilihan penyedia, kompetensi mengelola kontrak, dan melakukan PPJP secara swasembada, itu akan naik kelas. Kemudian nanti naik kelas level 4 gitu ya, itu adalah materi-materi yang akan Bapak Ibu lalui semuanya ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa siap mengikuti uji kom sesungguhnya gitu ya dari Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP. Nah, untuk persyaratan Bapak Ibu tentunya sama, memiliki akun, yang kedua memiliki sertifikat level 1, dan yang ketiga memiliki pangkat golongan minimal penata tingkat 1 atau 3D gitu ya. Kemudian menjadi anggota IPI yang diamanatkan oleh Perlen 7 tahun 2012. Untuk jumlah peserta sama Bapak Ibu ya, baik pertama muda dan madya, kita minimal ada 10 orang, kemudian maksimal ada 30 orang. Nah, kemudian terkait penyelenggaraan pelatihan nih Bapak, mungkin banyak yang bertanya ya, siapa saja sih yang berhak untuk menyelenggarakan pelatihan? Apakah dari LKPP saja gitu ya? Nah, sebenarnya kami membuka beberapa opsi Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu ketika nanti tidak mendapatkan kesempatan gitu ya di menjadi peserta di pelatihan di kami ya di pusat pelatihan SDM PPJ LKPP, Bapak Ibu bisa memanfaatkan gitu ya LPPPJ PPJ yang tentunya sudah kami akreditasi ya. Nah, silakan nanti berkoordinasi untuk memohon atau memberikan permintaan gitu ya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan. Jadi kami ada dua uh, alur gitu ya Bapak Ibu ya, silakan bisa melalui pusat pelatihan STMPBJ LKPP, dan tentunya Bapak Ibu harus update ya jadwal-jadwalnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian di LPBJ terakreditasi LKPP. Nah, untuk persyaratan pengajuan pelatihan fungsional Bapak Ibu ada beberapa. Yang pertama menyampaikan proposal. Nah, ini eh, di tahun depan misalnya Bapak Ibu ya, silakan yang ingin menyelenggarakan pelatihan di tahun depan silakan mengajukan proposal di bulan-bulan ini misalnya ya, kepada tentunya pengampu ya. Jadi pelatihan fungsional ini pengampunya adalah Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Tentunya nanti persuratannya kepada suratnya kepada yang terkena itu langsung ke Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti ya, akan mendapatkan persetujuan. Nah, kemudian bagaimana koordinasi berikutnya yang nanti akan mendapatkan secara resmi melalui surat ya. Kemudian nanti Bapak Ibu tentunya mendapatkan persetujuan penyelenggaraan ya, termasuk tindak lanjut perbaikan, kemudian juga persyaratan berikutnya pendaftaran pelatihan di portal tentunya ya, karena kami yang akan menyediakan kelas e-learningnya ya, tentunya Bapak Ibu harus daftar di portal PPSDM. Dan ini ada ketentuannya Bapak Ibu, paling lambat itu Hamin 20 hari pelatihannya. Silakan nanti diingat dengan baik gitu ya, jangan terburu-buru karena kalau terburu-buru kalau di sistem tidak akan diakomodir kan, atau dalam istilah kita sudah ditutup Bapak Ibu. Jadi paling lambat itu Hamin 20 ya, 20 hari sebelum pelaksanaan pelatihan. Kemudian terkait persyaratan tenaga kerjaan, ini kami akan melihat nih efektivitas penyelenggaraan pelatihannya. Apakah benar sudah sesuai dengan yang kami arahkan gitu ya, yang sesuai panduan gitu ya, panduan penyelenggara pelatihan. Apakah ada MOT-nya, apakah ada TOC-nya, berapa banyak fasilitatornya, berapa banyak coach-nya, dan berapa banyak evaluatornya, apakah ada gitu ya.
polstering evaluatornya gitu ya, apakah sudah memiliki sertifikat atau belum gitu ya. Ini akan berdampak nanti Bapak Ibu untuk kualitas penyelenggaraan pelatihan. Bisa saja TOC-nya hanya satu orang, tapi mengemban beberapa jenis pelatihan sehingga kewalahan. Dan akhirnya tentunya koordinasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta menjadi tidak bisa dijawab dengan baik karena load kerjanya sudah sangat penuh. Itulah nanti yang akan kami lihat terkait approval ya dari penyelenggara. Ya. Nah, kemudian nanti terkait pembiayaan tentunya, pembiayaan ini sangat krusial juga. Apakah pembiayaannya siap gitu ya dari awal eh, penyelenggaraan pelatihan atau awal perencanaannya sampai nanti ini ya akhir dari pelatihan apakah sudah diakomodir semuanya gitu apakah pelaksanaannya juga misalnya secara offline apakah sudah ada anggarannya atau belum itu akan kami lihat ketika itu rampung semuanya mulai dari poin 1 sampai poin 5 dan sesuai kemudian bisa gitu ya artinya kami tetapkan menjadi eh, tempat atau lembaga penyelenggara pelatihan khusus. Nah, berikutnya ini gambaran saja Bapak Ibu ya terkait historis ya dari peserta pelatihan fungsional yang sudah kami adakan beberapa tahun belakang gitu ya mulai dari tahun 2015 sampai saat ini tahun 2024 itu secara garis besar memang paling banyak itu sebanyak 79,4% adalah pelatihan pembentukan karena pertama durasinya lebih cepat, kedua penyelenggaraannya via MOOC. Jadi akan lebih cepat dan langsung gitu ya dinyatakan lulus pelatihan atau tidak tanpa perlu diproses lagi rekap penilaiannya dari awal dan akhir seperti halnya pelatihan penjenjangan yang ada beberapa kriteria penilaian gitu ya. Sedangkan untuk pelatihan pembentukan cukup saja dia menyelesaikan tugasnya, kemudian mengikuti post test dan lulus gitu ya dan akan mendapatkan sertifikat. Sehingga ini akan berdampak pada jumlah peserta pelatihan pembentukan yang lulus gitu ya. Itu sebanyak 79,4%, kemudian diikuti berikutnya oleh JF pertama tentunya ya. JF muda, maaf ini datanya baru berarti ya. Hampir mirip dengan pertama ya, karena animonya cukup banyak ya dari JF pertama dan muda, mulai dari peserta-peserta yang dari kementerian gitu ya maupun dari pemerintah daerah. Nah, untuk J pertama sendiri itu sebanyak 7,9% ya untuk kelulusan yang sudah diselenggarakan ya peserta yang sudah mengikuti pelatihan fungsional. Kemudian di JF PBJ Muda itu sebanyak 8% dan juga di JF PBJ Madya ini karena sangat sudah level tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Minatnya juga lebih rendah gitu ya dengan JFBJ Muda atau pertama itu baru sebanyak 4,7% Bapak Ibu untuk jumlah peserta. Demikian ya Bapak Ibu untuk gambaran awal dari historis ya, bagaimana jumlah peserta kami terus tiap tahun meningkat. Ini menandakan bahwa kebutuhan JPBJ di Indonesia juga terus meningkat. Dan ini Bapak Ibu untuk uh, slide terakhir gitu ya, ini adalah terkait narah hubung gitu ya, ketika Bapak Ibu memiliki kebutuhan atau keperluan terkait pelaksanaan atau menjadi peserta pelatihan, silakan hubungi kami sebagai tim diklat itu di WhatsApp Helpdesk itu ada ya, Bapak Ibu bisa lihat atau di foto gitu atau di screenshot. Silakan nanti dihubungi. Kemudian ada juga kami punya media sosial di Instagram di Pusat SDMP BJLKPP dengan nama hashtag Pusat SDMP BJ gitu. Kemudian juga kami punya YouTube channel Bapak Ibu ya di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia PBJLKPP. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk sosialisasi siang hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan informasi yang cukup lengkap ya terkait pelatihan fungsional yang kami selenggarakan dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa juga menjadi peserta ya bagi yang ingin ikut pelatihan fungsional yang kami sediakan. Demikian kami akhiri untuk presentasi yang hari ini. Maaf jika dalam penyampaian gitu ya masih ada kekurangan maupun kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan kepada host Mbak Waalaikumsalam Rita. warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali Mas Heri, sangat lengkap sekali ya panduannya. Jadi sudah diberikan nih
sudah memberikan informasi yang sangat lengkap sekali untuk mengisi nih virtual expo pada kesempatan kali ini. Mas, izin, ini ada beberapa penanya nih Mas di live chatnya virtual expo, Mas. Untuk pertanyaan bisa saya bacakan secara langsung saja Mas ya. Ini untuk pertanyaan pertama itu Mas izin, mengapa pelatihan JS PPBJ Madya masih terbatas hanya 30 orang per tahun, sedangkan kita akan sulit untuk memenuhi syarat uji kompetensi. Mungkin bisa langsung dijelaskan atau mungkin bisa dibantu oleh Mas Asti nih. Oke, baik mungkin saya bantu jawab dulu ya Mbak Erika, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Sidi ya. Baik Bapak Ibu yang tadi bertanya terkait kuota ini ya, kembali lagi kepada kuota pelatihan JPPJ Madya kenapa hanya 30 orang per tahun. Ya, izin Bapak Ibu tadi sudah disampaikan di awal karena ada keterbatasan pertama anggaran, kemudian SDM dan juga ininya ya banyak sekali waktu yang sebenarnya dalam pelatihan penjenjangan ini waktunya cukup panjang ya. Ketika satu batch dimulai itu akan bertahan sampai 3 bulan, Bapak Ibu ya. Sehingga kami tidak bisa membuka banyak batch gitu ya. Dan maksimal pasal 30 ini tadi berdasarkan kurikulum yang sebelumnya sudah ada kajian untuk efektivitas pelaksanaan pelatihan. Kemudian jangan khawatir Bapak Ibu, di tahun depan itu akan dibuka lebih banyak karena kami akan menggandeng ya beberapa eh, penyelenggara pelatihan bukan hanya dari LPPJ pemerintah tapi juga dari swasta. Ini lagi di range oleh Direktorat Profesional Kelembagaan bagaimana skemanya nanti sehingga Bapak Ibu bisa ikut serta bukan hanya dari LKPP yang slotnya terbatas 30 orang gitu ya, bisa ikut serta juga di luar LKPP gitu ya Bapak Ibu ya. Memang ini regulasinya terus bergulir gitu. Silakan nanti diupdate saja informasinya melalui portal TPS dan LKPP terkait penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional gitu ya. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa bagi Bapak Ibu yang secara instansi banyak kebutuhan pelatihan media gitu ya, silakan nanti bersurat saja atau menyampaikan proposal kalau ingin melaksanakan pelatihan ya, ada anggarannya, kemudian di tahun depan gitu ya, silakan menyampaikan proposal pelatihannya, penyelenggaraan pelatihannya kepada Direktorat Profesi dan Kelembagaan, sehingga nanti Profesi Kelembagaan bersama dengan pusat juga tentunya akan melihat gitu ya, kesiapan Bapak Ibu sebagai penyelenggara pelatihan atau nanti Bapak Ibu akan digabung dengan penyelenggara pelatihan lainnya gitu ya. Nanti silakan berkoordinasi lebih lanjut. Mungkin begitu Mbak Erika untuk pertanyaan pertama dari Mas Asbi ada yang mau ditambahkan Eh, dipersilakan. izin Bapak Ibu menambahkan pernyataan Mas Heri. Mungkin dari pertanyaannya ini nggak hanya 30 orang per tahun ya, kita buka total ada 60 orang. Jadi kita buka dua angkatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita buka di batch pertama di awal tahun di periode pertama, lalu kita untuk saat ini yang sedang berjalan kita buka di gelombang kedua ya Mas Heri ya. Sekitar 30 orang lagi, jadi total ada 60 orang. Untuk mengapa dibuka hanya dua dua batch saja? Seperti yang disebutkan Mas Heri tadi, efektivitas plan pelatihannya dan juga kita melakukan melihat dari segi anggarannya juga. Seperti yang sudah disebutkan juga atau ditambahkan oleh Mas Heri tadi, nanti untuk kedepannya setiap tahunnya kita akan koordinasi dengan Direktorat Profesi dan Kelembagaan dan akan disediakan range ya untuk penyelenggara hal ini. Kita akan bersama dengan beberapa provinsi terkait hal ini. Mungkin seperti itu Mas Heri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heri dan Mas Hesti. Ini masih menyambung pertanyaan oleh Ibu Agi ya ini. Salah satu syarat untuk uji kompetensi harus melalui pelatihan karena tidak semua KL sama rata memiliki paket pekerjaan terintegrasi, koma internal, koma KPBU seperti itu. Baik, tanggapannya bagaimana? Ini mungkin harus harus memiliki pelatihan. Mungkin kenapa ya? Kenapa syarat uji kompetensi harus
melalui pelatihan seperti itu. Karena tidak semua KL sama rata memiliki paket pekerjaan integrasi internal internal apa ini KPBU gitu. Oke, baik dari saya dulu ya mungkin ya, Mas Sofia ya. Baik, izin Ibu eh, Ibu Lagi Haki tadi ya, Haki. Oke. Kayaknya nih mau ikut pelatihan media ya. Berarti karena sudah menyinggung terkait pelatihan integrasi materi integrasi dan koordinasi. Baik, izin Bapak Ibu, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, pelatihan fungsionalnya akan mengikuti regulasi atau indikator-indikator yang harus ditempuh atau dipenuhi oleh seorang calon JF Madya gitu ya. Karena di salah satu indikatornya itu eh, menyampaikan bahwa untuk paket pekerjaan yang diambil itu adalah yang kompleks. Bisa saja terintegrasi, bisa saja KPBU atau fungsional gitu ya. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu izin untuk uji kompetensi tidak wajib ikut pelatihan. Pelatihan itu hanya sifatnya opsional. Nah, ketika Bapak Ibu sudah siap gitu ya, non pelatihan ini misalnya ya, sudah siap, portofolionya siap, ada gitu ya misalnya paketnya ada atau memang menggunakan paket dari instansi lain ya. Silakan saja membuat portofolio kemudian menyusun dan juga mengirimkan nanti ya ke Direktorat Sertifikasi. Tentunya terlebih dahulu sudah daftar menjadi calon peserta uji KOM. Jadi bisa dua jalur sebenarnya Bapak Ibu. Pertama jalur pelatihan, kemudian jalur non pelatihan. Kalau jalur non pelatihan, Bapak Ibu mempersiapkannya sendiri, mulai dari portofolio jika satu, jika dua, jika tiga, dan jika empat, gitu ya. Kemudian kalau melalui pelatihan tentunya itu yang akan kami bimbing. Bagaimana penulisan portofolio yang baik, bagaimana portofolio yang kita buat itu sudah memenuhi semua unsur atau indikator yang persyaratkan gitu ya. Nah, sehingga ketika nanti ada case bahwa Bapak Ibu tidak, terutama di media ya, karena levelnya sudah sangat tinggi gitu ya. Kalau sekarang kami juga eh, mulai mencoba juga ya untuk mudah-mudahan nanti ada JPBJ utama, mungkin akan ada pelatihan utama juga. Tapi untuk sementara untuk yang paling tinggi adalah media. Nah, tadi kenapa seperti itu Bapak Ibu ya? Karena ya dikembalikan ya kepada kompetensi yang harus dipenuhi ya terkait level media. Nah, kemudian terkait apa tadi tidak punya paket ya. Kalau tidak punya paket, mungkin bisa menjadi alternatif gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan dari instansi lain. Mungkin Bapak Ibu punya relasi rekanan gitu ya, yang kebetulan sebelumnya pernah mengikuti pelatihan media gitu ya, mungkin atau dari rekan-rekan yang lain yang mungkin paketnya itu bisa diambil untuk dijadikan analisis sehingga menjadi portofolio Bapak Ibu. Bisa saja itu Bapak Ibu ya untuk dijadikan ini pakai. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak bisa terdaftar menjadi peserta pelatihan maupun Bapak Ibu tidak punya paket dari instansi sendiri, bisa menggunakan atau berkoordinasi dengan instansi lain untuk menggunakan paket dari instansi lain. Mungkin begitu. Silakan mungkin dari instansi sendiri bisa. Ya, izin Bapak Ibu menambahkan dari Mas Heri, kurang lebih pernyataannya sama ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak punya paket, bisa Bapak Ibu cari temukan di instansi lain terkait paket atau paket tersebut. Adapun nanti misalkan ada beberapa kendala Bapak Ibu ketika persyaratannya tidak memenuhi apa yang akan yang dituangkan pada paket tersebut, Bapak Ibu bisa koordinasi dengan mentor atau bisa konsultasi dengan yang sudah jadi mentor di instansi tersebut ya Bapak Ibu ya. Tidak harus di instansi Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu bisa nanti bisa koordinasi dengan instansi lain untuk konsultasi terkait paket yang memang di tempat Bapak Ibu nggak ada gitu. Jadi Bapak Ibu bisa koordinasi dengan mentor-mentor di instansi lain. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. baik, terima kasih untuk Mas Heri dan Mas Hasbi. Izin kita selingi pertanyaan dari YouTube ya Mas Heri dan Mas Hasbi. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kita yang live di YouTube nih. Dari Bapak Randi. Randian.
Izin, saya dari Pandeglang. Izin kami ada pengangkatan JF PPBJ ahli pertama dari CPNS sebanyak 17 orang. Kemarin sudah daftar 2 kali pelatihan penjenjangan pertama, tapi tidak ada yang lolos. Mohon arahannya. Ya baik, izin Mas Heri ya. Terkait penjam pertama, memang kuotanya hanya terbatas ya Bapak Ibu. Kita buka hanya 3 angkatan saja untuk tahun ini. Per angkatannya kita punya 30 orang. Tapi bagi Bapak Ibu yang mana di instansi Bapak Ibu ada peserta yang akan diikut sertakan dan tidak lolos, nanti bisa koordinasi dengan provinsi saja ya Bapak Ibu ya terkait hal ini. Karena memang untuk pelaksana penjenjangan ini, karena kami sebagai unit kerjanya juga pelaksananya ada di Direktorat Profesi dan Kelembagaan, dan kami mendapat wewenang atau dinas seperti itu untuk melaksanakannya. Jadi untuk sesuai dengan Perlan 13 nomor tahun 2020 terkait pelaksanaan pelatihannya, khusus untuk pelatihan PBJ ini, yaitu instansi pembina jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pembinaan jabatan fungsional yang sudah ditetapkan oleh LANS itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu nanti bisa koordinasi dengan provinsi, BPSDM provinsi tempat Bapak Ibu untuk pengajuannya, dan silakan bersurat kepada Direktorat Pengembangan Profesi untuk pelaksanaan pelatihan JEP profesional ini. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang tambahkan dari Mas Siti, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Hasbi. Sedikit menambahkan nih Bapak Ibu ya. Karena tadi kebutuhannya ada 12 orang, sebenarnya sudah memenuhi itu kriteria minimal peserta 10 Bapak Ibu. Jadi, silakan nanti tinggal koordinasi dengan BPSDM yang sudah terakreditasi. Kalau di sini berarti BPSDM Provinsi Banten ya, untuk menjadwalkan atau membuat pelatihan yang akan diselenggarakan nantinya oleh provinsi BPSDM Provinsi Banten. Gitu ya tambahannya. Karena Bapak Ibu sebenarnya sudah di kota. Mungkin begitu Mbak Erika. Baik, terima kasih. Ini ada satu lagi nih Mas yang dari YouTube dari Pak Andrian nih. Apakah ada outline untuk proposal pelatihan fungsional yang disesuaikan oleh LKPP? Ya, silakan Mas Asri. Izin Mas Mbak Erika terkait outline-nya ya. Ya, apakah ada outline untuk proposal pelatihan fungsional yang disesuaikan oleh LKPP? Ini mungkin lebih tepat ke pengajuannya mungkin ya, surat pengajuannya mungkin ya. Surat pengajuan untuk pelaksanaan pelatihan fungsionalnya ya. Kalau untuk Sepertinya begitu. Kalau untuk surat untuk outline-nya, adapun untuk outline jadwalnya ya sudah kami share di portal PSDM LKPP ya secara umum. Dan adapun panduan dan kegiatannya, rundown kegiatannya sudah ada di JDH LKPP. Bapak Ibu bisa lihat di keputusan puslatnya ya. Di keputusan puslat untuk kalau nggak salah di Muda itu keputusan puslat nomor 6, dan untuk yang pertama di keputusan puslat nomor 5. Nanti Bapak Ibu bisa buka di JDR LKPP di keputusan puslat SDM PBJ LKPP. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Sedikit menambahkan ya, Mas Asfi. Kalau tadi pertanyaan terkait outline proposal pelatihan, mungkin tadi menyimak ya, cukup menyimak dan ini bahwa memang di tahun depan itu skemanya pengajuan proposal terlebih dahulu ya untuk penyelenggaraan pelatihan. Nanti silakan Bapak Ibu yang bertanya tadi ya, koordinasi dengan Direktorat Profesi dan Kelembagaan apakah menyediakan format proposal pelatihan gitu ya. Jika ada menggunakan format tersebut, tapi jika tidak ada Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu ya. Yang penting nanti poin-poin yang dibutuhkan oleh Direktorat Profesi dan Kelembagaan itu sudah memenuhi dan bisa memutuskan bahwa Bapak Ibu sebagai penyelenggara pelatihan fungsional sudah siap gitu ya dan bisa ditugaskan. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Silakan penyanyi lebih lanjut untuk Baik, terkait terima format kasih. proposalnya. Kembali ke live chat auditorium nih, Mas. Dari eh, Pak Darminto. Nih pertanyaannya, apakah LPPBJ negeri atau swasta sudah diperbolehkan mengajukan pelatihan JF PPBJ? Syarat akreditasinya apa jika diperbolehkan? Seperti itu.
Oke, baik. Izin Bapak Ibu menjawab ya. Eh, Kami sekarang sedang koordinasi dan juga mungkin akan piloting untuk tema baru di mana nanti akan dibuka pelayanan yang akan diselenggarakan oleh PBJ pemerintah maupun pemerintah gitu ya. Di mana terlebih dahulu harus mengajukan proposal yang nanti disampaikan ke Direktorat Provinsi dan Kelembagaan gitu ya. Kemudian ini terkait lagi nih Bapak Ibu ya, apakah nanti di approve gitu ya, ini tergantung dari proposal Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Silakan. Nah, ini akan berlaku kemungkinan besar di tahun depan Bapak Ibu, karena di tahun ini kami baru piloting dari Direktorat Profesi ya, kelembagaan itu baru piloting untuk LPPJ pemerintah, ada dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Teknik gitu ya, dan ini lagi berproses, kami akan melihat efektivitasnya, kemudian juga eh, penyelenggaraannya sudah berjalan sesuai dengan harapan atau gitu. Itu ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas sudah dibuka opsi untuk penyelenggaraan dari LPPJ pemerintah maupun dari LPPJ non pemerintah. Kemudian terkait akreditasi, kalau di skema yang lama itu memang menyesuaikan Bapak Ibu ya. Kalau memang dia punya akreditasi A, berarti dia bisa menyelenggarakan sampai level media gitu ya. Kalau B, kalau sekarang yang skema baru bisa Bapak Ibu untuk semua ya. Mungkin nanti bisa koreksi sama Mas tadi. Kalau sekarang hanya dibatasi jumlah durasi lama kewenangannya ya. Kalau B 3 tahun gitu ya. Kalau yang akreditasi A 5 tahun. Tapi untuk penyelenggaraan sepertinya sudah bisa dibuka untuk semua level. Mungkin Mas Afri bisa menambahkan. Ya, betul, betul sekali Mas Heri. Kalau untuk penyelenggaraan, kita nggak membatasi ya, Bapak Ibu ya. Silakan diajukan saja selama yang mengajukan dari akses dari lembaga pemerintah, kemungkinan akan di-approve sih. Untuk pengajuannya, silakan Bapak Ibu koordinasi dengan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan ya. Mungkin seperti itu. Ya cukup, Mbak Erika. Baik, terima kasih. Ini ada Pak dari Bapak Muhammad Yusuf. Nih Pak. Mohon petunjuk tentang aturan pemaksimalan keterlibatan JFPBJ pada kegiatan-kegiatan pengadaan di Satker Satuan Kerja. Udah resmi sekarang pasti. Oke, mungkin dari Mas Afri atau saya? Oke, baik. Saya bantu jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Terkait pemaksimalan ya. Jumlah dari CFPBJ dalam satu kegiatan. Nah, ini kan biasanya Bapak Ibu dalam penyusunan renaksi ya, rencana aksi JFPBJ pasti akan ada perhitungan kebutuhan ya, kebutuhan apa saja yang Bapak Ibu penyelenggarakan dalam 1 tahun gitu ya. Apakah ini nanti dibutuhkan beberapa jumlah JF pertama gitu ya, nanti akan ada nilainya ya atau angka-angka yang dibutuhkan. Kemudian muda dan media nanti menyesuaikan dengan load kerja dan juga kebutuhan dari instansi Bapak Ibu. Kemudian pemaksimalan JF tentunya Bapak Ibu terkait dengan JF ini menyesuaikan lagi dengan levelingnya. Jika Bapak Ibu banyak melakukan pekerjaan pengadaan langsung, misalnya pengadaan langsung, kemudian e-purchasing ya tentunya Bapak Ibu maksimalkan untuk diprioritaskan dikerjakan oleh pihak pertama gitu ya. Silakan diplot di sana, dimaksimalkan untuk penyelesaian yang tentunya untuk paket-paket yang sederhana. Begitu sebaliknya untuk paket-paket yang tidak sederhana tidak kompleks, lebih diarahkan nanti akan ditemukan atau tentunya dikomandoi ya oleh JF PBJ Muda sampai nanti ke level kompleks ya JF PBJ Media. Begitu Bapak Ibu, jadi dikembalikan kepada usinya sesuai level JF-nya, kemudian juga dikembalikan dengan beban kerja sesuai dengan beban usi yang sudah Bapak Ibu atau dari instansi Bapak Ibu susun dan sampaikan kepada KPP dan Menpan. Itu mungkin ada tambahan dari ini. Ya, dari saya cukup Mas mungkin. Baik, kita lanjut nih masih ada dua pertanyaan Mas. Saya bacakan dulu. Apakah jika sudah ikut pelatihan penjenjangan fungsional akan dilakukan uji kompetensi lagi? Seperti itu. Oke,
Oke, baik. Izin menjawab dulu ya, Mas Sofi ya. Berarti tadi pertanyaannya apakah sudah lulus uji ini ya, uji pelatihan gitu ya, Mbak Erika ya? Apakah dilanjutkan uji kompetensi? Nah, seperti yang tadi dipaparkan Bapak Ibu bahwa pelatihan ini sifatnya opsional, mendukung gitu ya, agar supaya endingnya itu Bapak Ibu lulus nih di ujian sertifikasi kompetensi. Mempersiapkan itu makanya kita butuhkan pelatihan. Tentunya ketika Bapak Ibu ikuti pelatihan ada suatu output ya yang bisa kami verifikasi bahwa Bapak Ibu itu sudah bisa diantarkan nih menuju uji kompetensi sesungguhnya gitu ya melalui seminar pelatihan. Jadi Bapak Ibu pasti akan melalui uji pelatihan, melalui seminar gitu ya, dan juga akan lanjutkan gitu ya di uji kompetensi yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya skemanya sama, cuman jalurnya Bapak Ibu akan tempuh ya. Kalau di pelatihan nanti akan ada dua jalur ujian gitu ya, ujian pelatihan dan langsung dilanjutkan dengan uji kompetensi. Sedangkan kalau non pelatihan sebenarnya dia akan langsung uji kompetensi. Cuman dia tidak mendapatkan gitu ya bekal-bekal untuk mempersiapkan uji kompetensi dari pelatihan. Itu seperti itu. Silakan Mas Abdi kalau ada pertanyaan. Ya, hanya menambahkan saja ya Mas Heri ya. Terkait uji komnya, Bapak Ibu mungkin lebih fokuskan di pelatihan JF Muda dan uji kom Muda dan Madya ya. Karena untuk pertama ini tidak ada uji komnya. Mungkin seperti yang disebutkan tadi disebutkan oleh Mas Heri tadi, untuk pertama lebih ke seminarnya ya, lebih ke buku, portofolio dan buku kerjanya untuk kelulusan di fase seminar OJT-nya atau non OJT-nya nantinya. Ataupun nanti di tingkat muda dan madya, nah itu ada uji komnya. Kalaupun ada pelatihan, seperti yang disebutkan juga oleh Mas Heri, untuk pelatihan tidak wajib. Silakan Bapak Ibu yang sudah punya paket, bisa langsung diajukan ke Direktorat Sertifikasi untuk mengikuti uji komnya. Baik itu muda dan madya. Mungkin seperti itu Mas Heri dan Mbak Erik. Baik, terima kasih. Ini sepertinya antusiasme teman-teman yang dari Virtual Expo sangat bagus sekali, nih, Mas. Banyak sekali pertanyaan yang menumpuk. Izin saya lanjut. Ini pertanyaan, mengapa tidak diperbolehkan JFPPBD mengikuti pelatihan PPK tipe A atau tipe B? Seperti itu dari Bapak Medianto Nugroho nih. Baik, terima kasih. Izin jawab dulu ya Mas Abdi yang tadi disampaikan. Baik, Bapak Ibu. Kita kembali ke filosofisnya ya. Pelatihan penjenjangan berarti khusus untuk penjenjangan JF ya, berarti khusus untuk jabatan fungsional. Nah, kenapa tidak diperbolehkan gitu ya ikut PPKTT atau tipe B? Sebenarnya karena ini Bapak Ibu waktunya jadi terbuang sia-sia sebenarnya. Karena apa yang dipelajari, misalnya PPK tipe B gitu ya, apa yang dipelajari di PPK tipe B itu sebenarnya sudah masuk materi pembelajaran di JF Muda. Sebenarnya ininya sama, materinya sama. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti atau kompeten di JF Muda, nanti Bapak Ibu setara dengan PPK tipe B sebenarnya. Ya. Kemudian begitu juga dengan PPK tipe A, itu setara dengan level Madya. Sehingga kalau Bapak Ibu ikut juga tipe B dan tipe C, padahal Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan muda level Madya ya, ya jadi percuma gitu ya, karena sudah sebenarnya materinya sama. Kemudian sebenarnya PPK itu lebih difokuskan untuk personal non JF ya. Jadi kami beberapa instansi, terutama untuk TNI Polri itu ya, karena dia bukan jabatan fungsional FTN PBJ, sedangkan kebutuhan dari instansinya membutuhkan harus ada orang yang kompeten ya untuk melaksanakan pengadaan ya, di mana nanti PPK-nya harus mempunyai sertifikat selevel PPK tipe B atau tipe A untuk jenis paket pekerjaan yang tidak sederhana dan sampai kompleks gitu ya, berarti membutuhkan pelatihan khusus nih, yang kami sebut dengan pelatihan PPK baik tipe B maupun tipe A sesuai dengan levelnya. Nah mungkin begitu, silakan Mas Refli menambahkan. Ya, cukup Mas. Itu sepertinya sudah jelas ya seperti yang disampaikan oleh Mas Heri. Baik, terima kasih. Sepertinya ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Dari Ibu Nana Suhana nih. Izin, saya ikut pelatihan jenjang madya angkatan 11. Dari hasil uji kom saya, belum kompeten 2 JK. JK 1 dan JK 2.
Untuk pengajuan ke Direktorat Profesi, apakah harus diajukan kembali secara tertulis untuk mendapatkan jadwal ujian ulang? Izin jawab dulu ya, Mas Hasbi ya. Terkait tadi Bapak Ibu sudah uji kom ya di tahun 2000, di angkatan 11 ya, ya Madya. Nah, sebenarnya itu sudah bisa Bapak Ibu ya untuk mengajukan ujian ulang gitu karena Bapak Ibu sudah 3 tahun berlalu ya untuk mengikuti ujian ulang. Silakan nanti bersurat kembali kepada Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP untuk menginginkan ya ujian ulang. Mudah-mudahan ya. Sebagai informasi juga Bapak Ibu bahwa untuk uji kompetensi JFPPJ sekarang sudah menggunakan skema baru di mana tidak semua aspek akan ditanya ya pada saat wawancaranya. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak Ibu dengan skema baru ini bisa eh, lulus gitu ya harapannya. Mungkin begitu. Ada tambahan Mas? Ya, cukup jelas, Mas. Saya kira cukup untuk pengajuan ulang saja, Mas. Ya. Untuk pengajuan ulang ke Direktorat Sertifikasi Profesi untuk permohonan ujian ulang. Baik Mas, ternyata ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Darminto yang tadi menanyakan eh, apakah ada nilai tambah jika ikut uji kom jika peserta mengikuti pelatihan gabung atau sama saja jika ikut uji kom langsung tanpa pelatihan? Saya bantu jawab dulu ya. Atau Mas Hasbi? Baik. Silakan, Mas. Oke, baik. Berarti ini menanyakan terkait privilege-nya, keuntungan-keuntungan peserta yang ikut pelatihan dan non-pelatihan. Nah, untuk yang ikut dari pelatihan, tentunya dia akan dapat bekal materi yang cukup, kemudian kesiapan, kelebihan itu ya, kesiapan materi yang cukup, portofolionya sudah dibimbing, dalam artian nanti tidak akan terlalu banyak, atau memang pertanyaannya lebih eh, ke penguasaan materi, itu bukan ke portofolionya gitu ya. Nah, kemudian juga waktu. Karena waktu uji kom untuk peserta pelatihan itu khusus di luar dari jadwal reguler yang sudah disusun oleh Direktur Sertifikasi Profesi. Itu saja privilege-nya Bapak Ibu ya. Kalau untuk pembuat nilai tambahan nilai di uji kom itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi sama saja sebenarnya. Cuman kelebihannya tadi ya lebih bisa mendapatkan pemahaman materi lebih baik gitu ya. Kemudian dibimbing secara khusus untuk pembuatan portofolio baik itu CK1 sampai CK4. Kemudian yang terakhir tentunya Bapak Ibu sudah dijadwalkan. Jadi selesai pelatihan, selesai seminar ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus sebagai peserta pelatihan itu tentunya nanti akan langsung diinformasikan kepada DSP untuk dijadwalkan uji kom. Semoga tidak terlalu lama gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu akan mendapatkan slot waktu di luar dari slot waktu uji kom reguler. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin silakan Mas Hasbi kalau Ya, saya kira sudah cukup jelas dari Mas Heri. Untuk privilege-nya betul, kata Mas Heri tadi, ada bimbingan langsung ya dari para coach terkait portofolio yang akan diujikan nantinya. Nanti Bapak Ibu lebih banyak lebih banyak tahu ya 5W1H-nya dari langsung dari coach yang membimbing Bapak Ibu. Adapun nanti nilai tambahnya itu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Sama saja seperti pengajuan, misalnya Bapak Ibu mengajukan langsung ujiannya terkait hal itu tidak mempengaruhi ya, tidak mengaruhi hasil uji komnya. Mungkin seperti itu ya Bapak. Cukup. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Mas Heri dan Mas Hasbi. Ternyata ini ada pertanyaan lanjutan nih, Mas. Masya Allah, sebab sekali antusiasme dari teman-teman di Virtual Expo ya. Izin, apakah jika sudah lulus uji kom JFPPBJ, perlu pelatihan JFPPBJ lagi? Seperti itu pertanyaannya. Nah, mungkin ya saya bantu jawab dulu ya. Kalau mudah-mudahan nanti saya sebenarnya ingin bertanya lagi ini di level apa muda gitu ya. Lulusnya di Jukom muda atau Madya. Ini kita anggap dulu ya di level muda. Intinya Bapak Ibu, Ujikom itu adalah ini ya sebagai salah satu cara gitu ya memastikan bahwa eh, SDM atau JFPBJ ini sudah layak di posisi yang sekarang mereka tempatkan gitu ya. Misalnya
mereka sudah menguasai atau mengerjakan gitu ya paket-paket yang sudah di luar sederhana, berarti mereka sudah bisa di arrange gitu yang masuk ke JFEBJ muda. Nah, ketika diuji komkan dan lulus itu dalam artian sudah cukup gitu ya, tidak perlu lagi pelatihan karena pelatihan itu hanya membantu Bapak Ibu supaya lulus uji kom. Tapi ketika sudah lulus uji kom, kemudian sudah ditempatkan apa namanya sudah ditempatkan di level mudanya gitu ya, silakan saja nggak perlu lagi ke pelatihan. Tapi memang ada beberapa case yang saya temukan dan juga informasi dari peserta, beliau sebenarnya dari sudah ada penetapan jadi menjadi JF muda atau Madya, tetapi dari segi keuangan belum bisa membayarkan TPP-nya karena salah satu ada yang mensyaratkan harus ada sertifikat pelatihan gitu ya. Berarti dalam tanda kutip itu adalah case khusus. Silakan saja Bapak Ibu kalau memang ada case seperti itu disampaikan kepada kami bahwa memang kami sudah di JF Muda misalnya, tapi kami tidak belum mendapatkan TPP selevel JF Muda gitu ya, karena ada regulasi dari keuangan harus mendapatkan atau mempunyai sertifikat pelatihan atau keterangan lainnya yang menyatakan bahwa memang sudah memenuhi atau sudah mendapatkan kelayakan menjadi JF muda gitu ya. Silakan saja nanti bersurat kepada kami. Mungkin kami akan ikut sertakan menjadi peserta pelatihan saja tanpa uji kom karena uji komnya Bapak Ibu sudah lulus gitu ya. Mungkin itu beberapa case yang kami sempat temukan ya di pada waktu pelaksanaan pelatihan. Mungkin dari Mas Sofri ada yang ditemukan, silakan. Ya, sedikit menambahkan saja Bapak Ibu, apabila memang terdapat case seperti yang disebutkan Mas Heri tadi, ya silakan Bapak Ibu bersurat ya ke kami. Adapun memang kami tetap menganjurkan untuk pelatihan ya. Kalaupun misalkan Bapak Ibu bisa langsung ke uji kom, kami hanya menyarankan Bapak Ibu untuk tetap mengikuti pelatihan saja. Karena memang rule agak jelas ya, kalau untuk pelatihan, jenjang juga agak jelas. Dan ada coach yang akan membimbing Bapak Ibu pada untuk pembuatan portofolionya. Adapun untuk case khusus yang sebutkan Mas Heri tadi, seperti yang disebutkan tadi oleh Mas Heri, ya silakan bersurat saja. Mungkin seperti itu ya, Mas Heri dan Mbak Erika. Baik, terima kasih Mas Heri dan Mas Hasbi. Ini sebetulnya pertanyaan masih banyak nih Mas ya. Tapi karena kita keterbatasan waktu, nggak menyangka nih ternyata antusiasme teman-teman di Virtual Expo sangat besar sekali ya. Mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi sosial media kami ya di Puslat SDNPPC. Pergi ke pasar, membeli kemiri. Membeli kemiri, Cakep. ke Pasar Caruban. Terima kasih Mas Heri dan Mas Hasbi. Semoga bertemu di lain kesempatan. Terima Oke, kasih. sama-sama. Terima Makasih kasih Mas Bapak Ibu Heri. semuanya Terima kasih ya. Mas Hasbi. Terima kasih Sukses teman-teman di semuanya. Virtual Expo. Makasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir.